Setelah diregenerasi atau diaktifasi, sekarang kita coba untuk menurunkan TDS dari air baku. Oke sahabat Istana Sains, kali ini saya akan membagikan pengetahuan bagaimana merakit mesin air TDS 0 menggunakan resin penukar ion. Pada dasarnya mesin ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah tandon air baku yang akan kita turunkan TDS-nya. Kemudian pompa stainless ya, kemudian ini ada filter mikro atau filter media ya, ini 1 2. Kemudian ada tabung kation yang berisi resin kation lewatit S108, dan ini tabung anion yang terdiri dari resin anion purolite A500, kemudian tabung UV, dan pipa-pipa PVC. Nah, secara umum bagaimana cara kerja alat ini? Pertama, tabung atau tandon air berisi air baku misalnya 200 ppm ini kita hisap dengan menggunakan pompa. Yang kedua, kita hisap dengan pompa. Setelah itu masuk ke dalam filter mikro untuk difilter pengotor-pengotor, lumpur, mungkin sisa-sisa daun atau sampah yang kasar-kasar. Setelah itu baru masuk ke dalam penukar ion, ini berupa tabung FRP. Dan di sini nanti akan diisap, diserap berupa logam-logam berat ya, dengan ditukar dengan ion H+. Kemudian masuk ke dalam tabung anion ya, berisi dengan purolite A500. Sisa asam yang masih belum diserap di kation akan diikat di sini ya dengan menggunakan resin anion. Setelah itu TDS-nya sudah pasti turun dan dia akan melanjut ke tabung UV, gunanya untuk membunuh virus dan bakteri-bakteri yang dapat merugikan ya, yang dapat membuat penyakit. Ini dibunuh di sini bakterinya. Setelah itu baru masuk lagi ke tandon air pertama ya. Jadi setelah TDS-nya turun, dia akan bersirkulasi sampai TDS-nya turun menjadi 0 ppm. Artinya tidak ada lagi logam terlarut. Jadi misalkan tadinya 200 ppm, ini akan diturunkan menjadi 0 ppm. Nah, bagaimana alat yang sesungguhnya? Ini sebentar lagi akan saya tunjukkan proses perakitan alat yang sesungguhnya. Peralatan-peralatan digunakan ini kita rangkai dulu supaya nanti bisa lebih jelas ya. Ini ada stop kran. Nah, ini pipa-pipa ya, PVC. Ini instalasinya kita pasang dulu. Ini filter mikro. Ini FRP untuk anion dan kation ya. Nah, ini kita coba dulu rangkai seperti ini. Sebelum digunakan pompa, kita harus siapkan dulu tes ya, berbarengan dengan tabung sinar ultravioletnya. Kita cek apakah ada kebocoran, dan ini lampunya apakah menyala ya. Ternyata ini sudah oke ya, sudah tidak bocor, dan lampunya juga tidak mati, itu menyala kelihatan hijau. Dan ini juga sebelah sini kita cek cukup kuat ya, sambungannya, lem-lemannya ya, dan pompa yang kita gunakan itu stainlessnya juga tidak bocor ya. Dan ini untuk mengisi ketika ngempos ya,
untuk mancing. Ini tabung FRP-nya menggunakan kepala untuk memang spesialis untuk resin, untuk demin ya. Nah ini untuk anionnya juga, ini terdiri dari beberapa step. Ada untuk bilas ya, backwash, untuk service, kemudian untuk fast range, untuk mengisi meregenerasi ya, untuk meregenerasi resin, dan ini bak bawah ini untuk meregenerasi. Dan ini cara meregenerasi baik tabung kation maupun anion. Kita tes dulu ini untuk regeneran dari anion ya, untuk anion ya. Nah ini kita celupkan sini, di dalam sini sudah ada regenerannya ya, anion regeneran. Ini untuk tabung anion kita regenerasi atau kita aktifasi dulu. Nanti pipa selang kecil ini akan menyedot regeneran yang ada di jerigen ya, dan ini nanti disirkulasi agar supaya resin yang ada di dalam tabung ini bisa teraktivasi melalui pipa ini, keluar masuk ke bak itu. Setelah itu masuk lagi ke sini, slot sampai dia habis ya, sampai habis ini pipa kecil ini. Nah coba kita nyalakan. Nah kita nyalakan coba. Oh nggak bunyi pompanya. Salah ini ya, salah pencet kayaknya nih ya. Nah ini dia nih, salah tekan terus yang bawah. Nah yang bawah oke. Pompanya sudah hidup, berarti sudah terjadi sirkulasi. Kita lihat yang ada di jerigen kecil ini adalah regeneran untuk mengaktifasi atau untuk meregenerasi. Cek menghisap ini ya. Nah, menghisap berarti nanti dia akan menghisap regeneran yang ada di jerigen kecil. Kemudian dihisap terus sampai dia berkurang, sampai dia habis, masuk ke dalam tabung FRP dari tabung anion ya. Nanti akan keluar air dari pipa setengah in ini ya, ke bak kecil ini yang putih, nanti tersirkulasi. Nah lihat itu permukaannya sudah mulai turun karena sudah terhisap ya ini. Nah turun ya, lama kelamaan dia akan habis ya, akan habis, masuk ke dalam tabung anion yang akan kita aktifasi. Nah ini kerannya ini tetap kita di depan pompa, tapi tidak melalui filter, dia jadi lewat atas, ini turun masuk bawah, terbuang ke sini. Nanti kalau ini sudah mau habis ya, kalau sudah habis nanti ya ini akan kita pindahkan ke posisi backwash ya. Kita nunggu habis. Kalau sudah habis, valve-nya kita pindah ke posisi, dan sudah habis ya, sudah kosong, pindahkan ke posisi backwash. Oke, sudah di posisi backwash ya, dan air ini kita bilas ya. Nanti air ini biar muter sebentar, nanti kita bilas dengan menggunakan air bersih. Nah ini misalnya air bersih ini akan masuk ke dalam tangki atau FRP, dipindahkan, ini akan terhisap oleh pompa, kemudian masuk ke dalam tabung FRP yang berisi anion yang sedang diaktifasi, sehingga sisa-sisa regeneran atau kimia yang mengaktifasi itu perlahan-lahan sisa regenerannya itu akan terbuang ya, terbuang. Karena kalau berlebih nanti dia mengganggu proses terjadinya penurunan TDS. Nah ini air bersihnya terhisap terus, kita tunggu saja sampai air di bak penampungan bawah ini sama dengan air yang masuk atau air yang digunakan untuk
untuk membilas, sama dengan ini ya. Jadi air ini harus sama dengan air yang untuk bilas. Setelah diregenerasi atau diaktifasi, sekarang kita coba untuk menurunkan TDS dari air baku ya. Ini serangkaiannya sudah kelihatannya tidak bocor ya, tidak bocor. Ini kita sirkulasi, tabung anion dan kationnya semua bekerja, dan ini yang akan kita turunkan TDS-nya. Terlihat warna airnya itu putih, tetapi itu sebetulnya adalah buih ya, nano bubble ya. Jadi ada gelembung-gelembung. Sebetulnya ini kalau kita sendok ini bening ini. Nah ini jernih ini, lama-kelamaan jernih ya, kita lihat. Jadi putihnya itu bukan kapur, tetapi itu buih, itu gelembung-gelembung ya, gelembung-gelembung angin ya, bubble, bening air itu ya. Kita biarkan saja dulu beberapa saat. Apakah ini menurunkan TDS-nya? Kalau tadinya awalnya adalah 90 TDS-nya, ini sekarang sudah 60 ya, nggak begitu kelihatan itu 60 ya, 60 ppm. Nah artinya alat ini sudah bekerja. Jadi kalau kita teruskan ini, lama kelamaan dia akan menjadi 0 ppm. Oke, terima kasih.